Bertemu kembali dalam program Arise and Shine. Yesuslah jawaban buat kita. Malam ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semua semakin akan penuh di dalam berkat-berkat Tuhan, karena firman Tuhan malam ini akan menguatkan kita sekali lagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah yang hidup ini. Kami tahu Engkaulah jawaban dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau bangkit dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan malam ini meneguhkan hati kami. Kami membuka hati kami seluas mungkin. Biarlah apa yang kami dengar, Roh Kudus pertajamkan telinga roh kami untuk kami tangkap lebih jauh. Apa yang kami baca, Roh Kudus membantu kami mengerti untuk tahu apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan biarlah malam ini berkat ini penuh di dalam kami, karena ini adalah berkat untuk kami. Kami sambut dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin, amin. Hari ini kita akan bicara di dalam program Arise and Shine, bangkit dan bersinarlah, tentang sebuah tema yang luar biasa, ya. Berilah maka kamu akan diberi. Ini luar biasa. Kalau bicara begini, orang-orang paling suka kalau pas dengar diberi, ya kan? Termasuk saya. Kalau diberi itu kayaknya enak banget. Tetapi ada satu hukum yang Tuhan ajarkan buat kita. Kalau kita ingin diberi, ya, maka kita harus bisa memberi. Nah, kita baca dari firman Tuhan secara malam hari ini yang sedang ikut program ini di rumah atau mungkin lagi di jalan, di dalam kendaraan saudara, ya. Silakan kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan dalam kitab Lukas 6 ayat 38, ya saudara. Saya tahu bahwa Tuhan punya janji buat kita luar biasa. Tuhan mau semua umatnya diberkati. Tetapi ada kunci untuk kita bisa membuka pintu dan melihat di dalam rumah itu ada banyak berkat yang tersedia. Kalau kita nggak menerima kuncinya untuk melihat berkat-berkat besar itu, kita hanya mengetok pintu dan kita nggak pernah bisa melihat. Kalau kita masuk ke dalam, baru kita bisa melihat. Bila firman Tuhan ini meneguhkan iman kita luar biasa, ya. Oke, Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yes, luar biasa, ya. Berilah maka kamu akan diberi. Nah, kita selalu terpatok pada hal yang kita mau terima atau kita yang menerima, ya. Kita mau untuk orang memberi kepada kita, tapi kita lupa bahwa ada kunci. Seperti saya katakan di awal, saudara, kalau kita ingin masuk di sebuah rumah, kalau tidak ada kunci, ya, rumah itu kita nggak bisa masuk. Bagaimana caranya? Kita perlu mencari tuan rumah atau kita perlu mendapatkan paling tidak, saudara, ya, kunci untuk bisa membuka rumah itu, pintu rumah itu. Dan saya percaya bahwa dalam rumah yang sudah sangat bagus dilihat dari luar, di dalamnya pasti banyak sekali harta benda yang berharga. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu sangat luar biasa? Tapi waktu kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, saudara perlu memiliki kunci. Dan kunci itu adalah mempraktekkan firman Allah itu sendiri, saudara, ya. Banyak kita yang senang kalau istilahnya ingin menerima atau diberi, tapi kita nggak punya kunci untuk bisa menerima, apalagi diberi dan menikmati berkat-berkat itu. Bila malam hari ini, kalau saudara sedang punya pergumulan, mengapa saya kok berdoa belum dijawab sama Tuhan? Kenapa saya kok sepertinya sudah melakukan banyak hal tapi belum dijawab sama Tuhan? Mari biar firman Tuhan malam hari ini meneguhkan iman kita, bahwa kalau kita mau untuk diberi, kita harus bisa belajar untuk memberi, saudara, ya. Apa ukuran untuk yang Tuhan pakai, ya, untuk memberi? Nah, Alkitab berkata bahwa senang sekali semua orang menerima berkat dan janji-janji Allah. Tetapi Alkitab berkata sangat jelas, berilah terlebih dahulu supaya kamu diberi. Seperti apa ukuran untuk memberi? Ini yang perlu kita belajar, saudara, ya. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, kualitas yang sama seperti yang kita harapkan, saudara, ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Adalah bunyi kalimat terakhir yang kita harus mengerti. Tuhan melihat tindakan kita terlebih dahulu.
Jadi seperti apa ukuran memberi? Sebuah tindakan, sebuah hati yang murni. Tindakan ini yang sebenarnya Tuhan lihat. Ini ukurannya saudara, ya. Jadi waktu Tuhan melihat tindakan kita terlebih dahulu, baru kemudian Ia akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Seperti ukuran yang kita beri, demikianlah ukuran itu dipakai oleh Tuhan untuk kita. Waktu engkau ingin memberi, bukan karena tujuannya diberi sebenarnya, tapi memang ketulusan. Makanya Tuhan selalu membawa firman Allah ini untuk kita mengerti lebih jauh dengan sebuah contoh dari seorang janda miskin, saudara. Ya, saat dia memberi, dia bukan memberi karena dia punya dari kelebihan-kelebihan itu, tapi justru dari semua yang dia punya, menurut dia semua itulah dia beri kepada Tuhan. Dan ada banyak orang kaya yang memberi, tapi dari kelebihan-kelebihan mereka, tetapi Tuhan melihat apa kembali lagi? Hati mereka. Ya, mereka memberi supaya dilihat oleh orang, tetapi Tuhan menghargai janda yang memberi karena hatinya. Padahal kamu dibilang dia sangat membutuhkan, saudara. Nah, ini yang kita perlu, tapi Tuhan mau kita beri. Inilah yang Tuhan ingin lihat, saudara. Ini yang saya katakan tadi, kualitas. Kualitas diberi supaya bisa menerima. Tindakan hati itu adalah kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Ada banyak orang berdoa cuma sekedar Tuhan berkati, 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 tapi kita belum pernah bisa memberi untuk diberi oleh Tuhan. Saya kasih contoh, saudara, ya. Alkitab berkata, kembalikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan 10% milik Tuhan. Kita mendapat rupanya, saudara, 100%. Dari 100% itu Tuhan sudah kita kembalikan 90% itu milik kita, dan 10% itu adalah milik Tuhan. Kita masih memiliki 90% kalau kita kembalikan 10% buat Tuhan. Tetapi 90% ini yang begitu sangat banyak ini, kita masih belum bisa untuk menanggulanginya atau mengatasinya dengan baik. Makanya kadang-kadang ini bukan bicara soal uang, saudara, ya, tapi bicara soal waktu. 24 jam itu satu hari itu sangat banyak. Tuhan hanya butuh 2,5 jam untuk kita bisa mengatur waktu kita dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi kita juga paling pelit untuk mengembalikan apa yang Tuhan minta sama kita. Padahal semuanya punya Tuhan. Kita harus satu hal yang kita sadari dulu. Kita harus bersyukur karena kita sudah menerima dari Tuhan terlebih dahulu sebenarnya. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang terhendak di sini. Dia menerima banyak tapi dia nggak tahu bersyukur. Dia menerima banyak tapi dia masih bersungut-sungut. Dia menerima banyak tapi dia nggak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. This is your problem. Ini problemnya orang-orang yang katanya sudah percaya sama Tuhan, tapi mereka nggak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang begitu besar. Itulah kenapa malam hari ini Tuhan bicara tentang apa? Murni hati, sikap hati dari memberi. Saya nggak lagi bicara tentang masalah keuangan saja, saudara, ya, tapi saya bicara tentang sebuah ketaatan, ya, ketaatan saudara dalam melakukan firman Allah. Karena takaran yang engkau pakai dalam memberi, itu akan Tuhan pakai juga untuk engkau menerima. Waktu engkau memberi dengan sukacita, maka Tuhan juga melepaskan berkat dengan sukacita. Anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini engkau lupa menghitung berkat Tuhan, maka engkau akan mudah untuk bersungut-sungut. Anak-anak Tuhan, kalau engkau lupa bahwa hari ini engkau masih bisa bernafas, lalu engkau bersungut karena melihat sudut-sudut yang lain yang mungkin engkau belum melihat berkat-berkat Tuhan di balik itu, engkau hanya bersungut, maka engkau adalah orang yang paling malang, saya bilang, saudara. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu terlalu banyak, dan kita layak menghitung berkat-berkat itu. Bahkan tak bisa kita hitung saking banyaknya. Hari ini kalau kita ada sampai hari ini bisa mendengarkan firman Allah, ini berkat yang luar biasa. Anak-anak Tuhan harus bisa menghitung berkat Tuhan yang begitu sangat besar. Dari nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dari sukacita yang engkau terima. Walaupun engkau nggak punya secara materi keuangan, tapi engkau bisa bersyukur, bersukacita, itu berkat yang luar biasa. Itulah makanya kita perlu membaca ayat ini, ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya mau kupas ayat ini untuk kita mengerti lebih jauh, saudara. Karena kadang-kadang anak Tuhan itu Anda nggak pantas untuk menderita. Yes, anak Tuhan, saudara, nggak pantas untuk sakit hati. Anak Tuhan, saudara, nggak pantas untuk kecewa.
firman ini kita perlu membacanya untuk saudara mengerti, ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara lihat ya, musuh datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia suka mencuri apa yang Anda sudah nikmati. Dia suka mencuri karena dia nggak punya. Pencuri itu kan begini, mengapa dia mencuri? Karena dia nggak punya, saudara. Ya, dia mencuri sesuatu yang mungkin Anda punya. Anda punya jam dengan Tuhan, Anda punya persekutuan yang bagus dengan Tuhan, Anda punya hubungan yang bagus dengan Tuhan. Tetapi waktu Anda nggak bisa menjaga itu, maka si pencuri datang mencuri yang Anda punya. Dan saat kalau dia sudah mencuri, dia akan membunuh. Membunuh apa? Membunuh roh saudara. Membunuh roh untuk bergairah mencari Tuhan. Membunuh roh untuk mencari Allah. Membunuh roh untuk mau menikmati dan bersyukur kepada Dia. Dan lihat, kalau roh saudara sudah gak bergairah hari-hari ini mencari Tuhan. Roh saudara sudah gak bergairah untuk berdoa. Roh saudara sepertinya merasa gak ada Tuhan lagi. Ini bahaya. Ini tanda-tanda Anda akan binasa. Karena memang itu tujuannya si jahat. Dalam Yohanes 10. Dia datang mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan kita. Makanya dalam poin ini, anak-anak Tuhan mari cek. Hari-hari ini, apakah engkau tetap bersyukur walaupun engkau melihat semua yang engkau hadapi seakan-akan tidak mengenakan secara daging, tapi engkau tidak lupa kepada Sang Penciptamu, kepada Juru Selamatmu, Tuhan yang ada. Setiap kali engkau berseru, Dia mendengar. Bahkan Alkitab berkata Dia menjawab lebih dari yang engkau dengar. Kalau kita bersyukur, kita akan menikmati janji Allah di bagian B. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dia datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya, kalau sampai hari ini kita hidup, apakah anak-anak Tuhan engkau sedang menikmati kelimpahan? Apa limpahnya? Limpah ini kita nggak bisa beli dengan duit. Duit nggak bisa beli itu soalnya, saudara. Apa, saudara? Sukacita, damai sejahtera, ya, kemenangan kekal dalam jiwa saudara, hati yang bersyukur. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya Anda bisa peroleh kalau Anda tetap memandang kepada Tuhan dan mengingat bahwa semua yang baik datangnya dari Tuhan kepadamu. Makanya saya katakan buat Anda dari awal tadi bahwa saudara nggak pantas kecewa, saudara nggak pantas menderita, saudara nggak pantas putus asa, saudara nggak pantas tinggal di dalam perbudakan pikiran yang menyusahkan jiwa saudara. Saudara nggak pantas. Makanya malam ini, saudara dan saya perlu bangkitkan roh saudara dan melihat bahwa Tuhan punya berkat yang begitu besar. Kelimpahan yang kita belum merasakan ini, mari engkau dan saya introspeksi diri. Jangan biarkan ada persengutan yang terus terjadi yang bisa menyiksa jiwa saudara. Tapi pandanglah kepada Tuhan dan lihatlah betapa besar berkat yang menanti kita. Kelimpahan itu. Kenapa dibilang limpah? Karena orang di luar Tuhan gak bisa mengalami itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam janji dan firman-Nya, mereka menikmati kelimpahan itu. Haleluya, amin. Maka mari percaya bahwa saudara sudah menerima, sebelum engkau meminta, engkau sudah menerima banyak berkat. Bahkan kita berkata, waktu engkau belajar memberi dari segala yang mungkin engkau punya, dan itu semua terbatas, tapi engkau berkata, I want to give, I want to give. Saya ingin memberi kepada Tuhan. Ya, maka saya yakin, ya, kita akan belajar banyak hal dalam janji-janji Allah ini. Seperti yang memang pujian katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hidupku, semuanya bagimu. Dan ini yang kita mesti belajar untuk mengerti, bahwa Allah berkata-kata dengan baik buat kita untuk belajar mengalami kelimpahan yang dijanjikan buat kita. Haleluya. Biarlah firman ini meneguhkan kita terus untuk maju dan jangan lagi bersungut-sungut. Saudara belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena janji Allah itu ya dan amin. Di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini bicara poin yang penting adalah sikap hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, amin,
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biarlah malam ini kita semua minta sama Tuhan, Engkau nyatakan jalanmu kepada kami. Amsal sangat jelas berkata di Amsal 11 ayat 24-25 tadi, ada yang menyebar harta, artinya suka memberi, nabur, tapi kok dia gak pernah merasa kekurangan. Ya, apakah saudara adalah tipe ini? Ya, amin. Ya, nabur, menyebar harta, tapi bertambah kaya, saudara. Ya, di Amsal 11:24-25 berkata demikian, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Saudara, tipe yang mana? Dan tipe yang kedua, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, tipe orang yang mana nih? Yang menyebar harta dan merasakan bertambah kaya, atau menghemat secara luar biasa namun kekurangan? Sebenarnya ini bicara bukan Tuhan berkata kita nggak boleh menabung, harus menabung, harus menghemat. Tetapi Tuhan bicara bahwa bagaimana kita harus bisa meluberkan hati kita seluas samudra, supaya engkau bisa mengisi lebih penuh lagi seluas yang engkau pakai itu hatimu. Demikian Tuhan akan memberi kepada engkau seluas yang engkau sedang berikan itu. Makanya saya melihat orang-orang yang selalu memberi dan gak meminta. Saya bilang stop dengan model orang-orang Kristen suka gratisan, saudara. Ya, keselamatan itu gratis, tapi perlu dikerjakan ya. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar, saudara. Ya, kita perlu perjuangkan. Makanya waktu sudah bertobat jangan kembali lagi ke dosa. Ada harga bayar yang perlu dibayar. Dan memang Yesus darah anak domba Allah, Dia sudah menghapus semua dosa kita. Kita perlu menjaga itu. Makanya saya katakan begini, sikap hati dalam berlaku adil itu penting. Kalau Tuhan ingin berkata engkau memberi, ya beri. Jangan suka gratis-gratis, saudara. Ya, kalau engkau semuanya mau gratis, ini Anda punya iman gak ada, saudara. Iman meminta-minta jadinya. Kita perlu belajar untuk apa? Selalu memberi, selalu menunjukkan sesuatu sikap yang mau untuk menabur, supaya engkau melihat berkat Allah mengalir dengan tak henti-hentinya kepada saudara. Makanya teruslah menabur dan menabur. Dan engkau melihat berkat Tuhan begitu besar mengalir. Alkitab berkata dalam Amsal 11 ayat 24-25 tadi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Luar biasa. Siapa banyak memberi berkat, banyak memberi berkat, banyak, bukan sedikit, banyak menabur, banyak memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Apalagi Anda menabur di tanah yang subur, di hati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namamu disebut setiap hari, engkau akan didoakan setiap hari. Luar biasa, saudara. Ya, kalau engkau mungkin menabur kepada orang-orang yang mungkin senangnya mabuk-mabukan, buat dosa, pesta pora yang duniawi, saya rasa kita nggak bisa menghitung berkat-berkat yang mengalir, ya saudara. Karena saya lagi bicara bukan soal berkat jasmani, uang saja, tapi tadi kelimpahan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kebahagiaan kekal. Karena your soul, jiwamu itu benar-benar jiwa yang sedang sehat, yang sembuh, ya, jiwa yang baik. Makanya hidupmu benar-benar penuh dengan sukacita surgawi. Haleluya, ya, amin. Kita baca Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Haleluya. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Yes, saya nggak cuma bicara tentang pergumulan saudara-saudara nangis-nangis berdoa, bukan cuma itu. Tetapi saya bilang, orang yang menasihati orang lain, orang yang memberikan kata-kata yang membangun, orang-orang yang memberikan kata-kata motivasi dengan air mata, dia melakukan supaya orang itu mengenal Tuhan. Saya berkata, mereka akan menerima balasan dari Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Bukankah hari-hari ini sangat susah orang mencari nasihat dan menerima nasihat? Bukankah hari-hari banyak orang yang nggak suka ditegur dan sangat sulit
untuk orang menegur juga. Tapi saya mau bilang ayat ini bukan bicara soal masalah uang aja, tetapi apapun yang kau buat dalam hal kebaikan, memuliakan Tuhan, engkau mencucurkan air mata di situ, maka Alkitab berjanji engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju ini bicara tentang apa? Orang yang gak pernah putus asa, tapi orang punya pengharapan dalam Yesus. Roma 5:5 berkata, pengharapan dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Waktu engkau menaruh harap kepada Tuhan, maka kita berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih-benih yang baik, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah-berkahnya. Luar biasa. Firman Allah powerful buat kita. Jadi engkau gak pantas miskin, ya, engkau gak pantas ada dalam penderitaan, engkau gak pantas ada di dalam kesukaran-kesukaran yang besar yang bisa merusak jiwamu. Tetapi kalau engkau diizinkan Tuhan menghadapi setiap persoalan yang mendewasakan imanmu, maka pastikan engkau sedang berjalan bukan mundur, tapi engkau berjalan maju dengan air matamu, karena engkau menabur benih-benih yang baik dalam rohmu. Maka saya percaya engkau sedang menerima berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari semua yang tahu lagu ini nyanyikan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari semua berikan jiwamu kepada Yesus. Semuanya sembuh hati-hati yang terluka, hati-hati yang ada dalam kekecewaan, penderitaan, semua sembuh. Haleluya. Oh, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. 2 poin malam ini yang saya bagikan. Yang pertama, sikap dari orang yang memberi adalah sikap hatinya. Sikap hati yang suka dan mau tergerak memberi dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, saat engkau memberi, engkau merasa ada bayar harga, nangis. Ada banyak hal yang engkau lakukan dengan air matamu, tapi air mata yang bukan karena kesedihan, tapi engkau sedang melahirkan sesuatu yang baik, benih-benih yang baik. Saya percaya engkau orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang saya katakan, kalau engkau yang dipilih Tuhan untuk memberkati, maka engkau adalah orang yang Tuhan pilih untuk menerima berkatnya. Sesimpel. Amin. Makanya kalau engkau sedang disuruh Tuhan, berilah sana, berilah ini, berilah itu, jangan berkata bagaimana Tuhan. Tapi lihat, kalau engkau disuruh Tuhan beri, maka engkau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diberkati olehnya. Karena orang yang memberi juga adalah orang yang memang tadi punya hati. Dan Tuhan melihat hatimu, ya. Tuhan melihat bagaimana perjuanganmu, air matamu. Maka engkau sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima segala berkat-berkatnya. Tetap percaya janji Allah, ya dan amin. Karena dia adalah jawaban hidup buat kita. Pastikan engkau ada di dalam Sasando FM, program Rise and Shine 90.3 FM.